Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan uji analisis menggunakan structural equation model dengan metode partial least square atau PLS. Nah, ini kurang lebih kerangka konseptualnya seperti ini. Di mana di sini KF berpengaruh signifikan terhadap KJ, kemudian KP berpengaruh signifikan terhadap KJ, dan kemudian KF juga berpengaruh signifikan terhadap KP, dan KF melalui KP juga berpengaruh signifikan terhadap KJ, seperti itu. Nah, di sini mungkin ada anak-anaknya nanti. Ya, karena kita akan melakukannya berdasarkan analisis PLS, sampai PLS. Nah, ini angka atau data yang kita lakukan. Nah, untuk masuk ini ada PLS versi asli. Kemudian yang versi gratis itu hanya sampai dengan 100 sampel. Ini saya datanya lebih sebanyak 125 sampel. Ya, ini versi berbayarnya. Nah, di sini kita akan bahas ini data-data yang sudah kita dapatkan melalui penyebaran kuesionernya. Nah, bagaimana cara membentuk data ini ada di video saya sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengkopikan datanya harus dalam CSP. Kita kopikan datanya. Kalau cara mudahnya di sini sebenarnya di Excel juga ada. Kemudian file save as. Tapi saya kurang familiar dengan kadang dia bisa terdetek, kadang tidak. Datanya itu kita simpan dalam CSV seperti ini. Tapi kadang terdetek, kadang tidak. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan bantuan SPSS. Contohnya seperti ini, klik kanan, paste. Nah, yang ini di copy, pindahkan, klik kanan, copy ke bawah, pastikan ke bawah, kemudian copy, pastikan dia tidak ada spasi. Kalau ada spasi dia tidak akan bisa masuk ke dalam label view-nya. Klik kanan, paste. Nah, setelah muncul semuanya, baru kita file save as, simpan. Misalnya ini data PLS, misalnya seperti itu, PLS. Nah, simpan dalam bentuk CSV. Kemudian ambil save. Nah, biarkan datanya di kanan. Nah, baru kita masuk ke dalam PLS-nya. Tampilan PLS seperti ini. Maka kita harus mengambil new work. Caranya ada create new project. Terserah saja namanya apa mau dibikin, karena nanti pada SPSS dia juga akan muncul sendiri. Kemudian double klik di sini. Nah, ini yang data yang kita simpan dalam PLS tadi. Nah, untuk PLS tadi, kemudian open. Nah, ini sudah bisa kita ganti, misalnya PLS saya. Oke. Baru dia akan terbaca seperti itu. Datanya 125 record. Nah, kemudian untuk membentuk kerangka seperti ini, maka kita harus lakukan klik yang di sini. Nah, caranya adalah tekan klik dulu KF, misalnya KF taruhnya di bagian kiri. Klik KF, ini pastikan ini datanya, ini adalah data KF. Nah, ini. Nah, kemudian KF klik sampai, kemudian tekan shift, tahan, dan klik sampai ke KF terakhir. Kemudian klik tahan, pindahkan ke tempatnya. Nah, di sini. Nah, kemudian yang KP juga, KP letaknya di tengah. KP, klik KP, kemudian sampai KP yang terakhir, tekan shift. Nah, klik, kemudian klik tahan, tarik di sini.
Nah, kemudian yang KJ juga seperti itu. Nah, di sini karena belum tersusun, maka kita susun terlebih dahulu. Kita susun seperti ini. Pastikan angkanya diurutkan. Ini di bawah, tak pindahkan ke atas. Seperti itu. Nah, kemudian yang ini kita ganti ke atas saja seperti ini, biar dia agak kelihatan bagus. Ini pindahkan ke belakang saja seperti ini. Nah, kemudian ambil yang connect antara X1 dengan Y, kemudian X1 dengan sini, kemudian klik seperti ini saja. Nah, ganti namanya, caranya ambil select, klik di sini, klik kanan, ambil rename. Yang di atas itu adalah KP kalau tidak salah, KP. Nah, yang di sini, nah kemudian di sini adalah KJ. Nah, di sini adalah di kanan ini KF. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini kalau mau disusun juga ditarik saja ke sini juga boleh kalau mau pengen terlihat rapi. Kalau dikerjakan geser saja kursor bawah atau tekan kontrol juga boleh. Tekan kontrol, geser kursor ke bawah. Nah, untuk dia semakin pas. Nah, di sini maka kita lakukan uji validitas terlebih dahulu. Ambil kalkulus, PLS algoritma, kemudian start, biarkan saja angkanya. Nah, kemudian setelah muncul lihat yang outer loading. Nah, di sini kalau ada outer loadingnya, ada yang mengatakan besar dari 0,5, ada yang mengatakan besar dari 0,7. Nah, kalau yang menggunakan besar dari 0,5, lihat datanya yang besar dari 0,5, berarti di sini valid semua. Ini untuk validitas dan reliabilitasnya. Reliabilitasnya kita menggunakan validitas itu kita menggunakan ini yang outer model. Nah, kemudian ini kita datanya bisa kita ekspor star, dia akan muncul di mana kita misalnya ganti di sini validitas. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalnya ada validitas 1. Ini hanya ada diberikan kepada PLS yang berbayar, yang gratis ini tidak ada. Nah, cara yang digunakan misalnya di sini kita menggunakan 0,7, ini akan terbuang semua. Cara membuangnya itu gampang. Misalnya ini di sini. Nah, cara membuangnya itu klik yang di sini, klik kanan ini misalnya, klik kanan delete. Kemudian lakukan analisis validitas lagi sampai datanya valid. Nah, kemudian kita juga bisa lihat nilai R square-nya seperti ini. KJ itu nilainya adalah 58,1%. Kemudian KP adalah 63%. Nah, F square-nya apakah dia fit? Karena nilainya di atas 0,05, maka datanya itu adalah fit. Nah, kemudian ini ada jaraknya, misalnya dari ini 6,2% itu KF ke KJ, kemudian KF ke KP itu 1,72, itu udah hubungan sangat kuat. Kemudian KP ke KJ itu hubungannya masih dalam kategori menengah, karena besar dari 15% atau 0,15. Nah, kemudian ada di sini contract reliability, lihat nilai chromback alpha. Kalau besar dari 0,6, ada yang mengatakan 0,6, ada yang mengatakan 0,7. Kalau besar dari 0,7 atau 0,6 maka datanya reliable. Nah, lihat average extraction atau di sini juga composite reliable juga bisa. Ini average AV ini harus besar dari 0,5. Nah, kalau besar dari 0,5 baru bisa kita pakai. Nah, ini karena ini kecil maka mungkin karena validitasnya tadi masih agak kurang.
maka lakukan validitas kembali, buang nilai validitas paling kecil untuk menaikkan angka ini. Kemudian composite reliable harus besar dari 0,7 atau 0,6, atau ada juga mengatakan sampai 0,5. Itu tergantung referensi masing-masing. Maka di sini datanya adalah reliable. Nah, kemudian kita akan lakukan analisis. Di sini ada collinearity fifth-nya, multicollinearitasnya dia harus kecil dari 10. Nah, karena di sini udah kecil dari 10, berarti tidak terdapat multicollinearitas. Maka kita lanjutkan dengan uji hipotesis. Caranya adalah calculate, pindahkan dulu ke kerangkanya. Ini jangan lupa nanti kerangkanya ini di file, export image, kemudian tulis namanya terserah, kemudian save, seperti itu. Nah, kemudian untuk uji hipotesis, calculate, bootstrapping. Nah, biarkan saja, kemudian start. Nah, di sini muncul datanya, kita melihat nilai T statistiknya dan nilai P value. Nah, KF, GKJ, itu dia nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka itu hipotesisnya diterima. Artinya KF itu berpengaruh, karena ini positif, berpengaruh positif dan signifikan terhadap KJ. Kemudian KF dengan KP. Nah, apakah dia berpengaruh? Nilainya kecil dari 0,05, berarti dia berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian KP dengan KJ, itu arti antara KP dengan KJ itu pengaruh, karena nilai ini signifikannya kecil dari 0,05, maka nilainya itu pengaruh. Nah, di sini antara hubungan tersebut mana yang paling tinggi? Ternyata hubungan KF dengan KP yang paling tinggi. Nah, kemudian kita akan lihat spesifik indirect effect. Nah, ini hubungan KF, KP, KJ. Artinya pengaruh tidak langsung KF terhadap KJ melalui KP. Berapa nilai? Apakah dia berpengaruh atau tidak? Lihat nilai value-nya. Karena dia kecil dari 0,05, maka datanya itu berpengaruh signifikan. Pengaruhnya adalah positif, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan tentang PLS, dan PLS ini masuk dalam kategori non-parametrik, sehingga tidak memerlukan terpenuhinya asumsi klasik.